10 sifat menakjubkan dari orang yang suka sendirian. 1. Kreativitas yang tinggi. Orang yang suka sendirian cenderung memiliki kebebasan untuk memikirkan dan mengembangkan ide-ide baru tanpa terganggu oleh interaksi sosial. Hal ini dapat merangsang imajinasi dan kreativitas mereka untuk menghasilkan solusi-solusi yang inovatif dan unik. Selain itu, menghabiskan waktu sendirian juga memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dengan lebih mendalam, yang dapat mengarah pada karya-karya kreatif yang mengesankan. 2. Mandiri. Orang yang suka sendirian biasanya cenderung lebih mandiri karena mereka sering menghabiskan waktu sendirian dan membutuhkan sedikit bantuan dari orang lain. Mereka dapat mengatur waktu dan kegiatan mereka sendiri dengan lebih efektif, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menyelesaikan tugas-tugas tanpa bantuan orang lain. Hal ini dapat membuat mereka lebih percaya diri dan merasa lebih independen dalam hidup mereka. Namun, mandiri bukan berarti mereka tidak perlu dukungan atau interaksi sosial, tetapi mereka bisa mengambil keputusan dan bertindak secara independen ketika dibutuhkan. 3. Reflektif. Orang yang suka sendirian sering memiliki waktu yang lebih banyak untuk merenungkan pengalaman hidup mereka dan mempertimbangkan perasaan dan pikiran mereka dengan lebih dalam. Mereka dapat mengeksplorasi pemikiran dan emosi mereka tanpa gangguan dari orang lain, yang dapat membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Dengan refleksi yang lebih dalam, mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai dan kepercayaan mereka, kekuatan dan kelemahan, dan apa yang mereka inginkan dari hidup mereka. Hal ini dapat membantu mereka menciptakan hidup yang lebih memuaskan dan memuaskan secara pribadi. 4. Empati yang kuat. Hal ini mungkin tergantung pada individu dan situasi. Ada orang yang suka sendirian yang memang memiliki kemampuan empati yang kuat, namun ada juga yang tidak terlalu kuat. Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sering menghabiskan waktu sendirian memiliki kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan mencari makna dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami perasaan dan perspektif orang lain. Karena mereka lebih sering menghabiskan waktu sendirian, mereka juga dapat lebih memahami perasaan mereka sendiri dan belajar mengelolanya dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu mereka untuk memahami perasaan orang lain dan merespons dengan cara yang lebih empatik. Dengan demikian, meskipun tidak selalu terjadi pada setiap orang, kemungkinan orang yang suka sendirian memiliki kemampuan empati yang lebih baik dapat menjadi lebih besar. 5. Menyukai kebebasan. Orang yang suka sendirian sering menghargai kebebasan dan otonomi dalam hidup mereka. Karena mereka menghabiskan banyak waktu sendirian, mereka dapat mengatur jadwal dan kegiatan mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa tergantung pada orang lain atau harus mempertimbangkan keinginan orang lain terlebih dahulu. Hal ini dapat memberikan rasa kebebasan dan kontrol yang kuat dalam hidup mereka. Mereka juga cenderung lebih toleran terhadap perbedaan dan tidak suka dibatasi oleh aturan atau konvensi sosial yang dianggap tidak perlu atau mengganggu. Namun, hal ini juga dapat menjadi suatu masalah ketika kebebasan yang mereka inginkan bertentangan dengan aturan dan norma yang diterapkan di lingkungan sosial mereka, sehingga perlu dilakukan penyeimbangan antara kebebasan dan tuntutan sosial yang berlaku. 6. Mandiri secara emosional. Orang yang suka sendirian cenderung mandiri secara emosional. Karena mereka menghabiskan waktu yang lebih banyak sendirian, mereka lebih terbiasa dengan perasaan kesepian dan dapat mengatasi rasa kesepian dengan lebih efektif. Mereka juga dapat mengatasi perasaan sedih atau kecewa dengan menenangkan diri sendiri dan mencari solusi atau cara untuk memperbaiki situasi yang sedang dihadapi. Mereka tidak tergantung pada orang lain untuk meredakan perasaan atau memberikan dukungan emosional, tetapi dapat menemukan cara untuk mengatasi perasaan yang sulit sendiri. Namun, keadaan yang terlalu sering mengalami kesepian atau kesulitan emosional yang berat dapat menjadi beban yang terlalu besar bagi seseorang yang suka sendirian. Mereka mungkin memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengatasi masalah tersebut dan perlu memastikan bahwa mereka tetap memiliki dukungan sosial yang memadai. 7. Fokus yang kuat. Orang yang suka sendirian cenderung memiliki fokus yang kuat. Karena mereka menghabiskan waktu yang lebih banyak sendirian, mereka dapat bekerja dengan fokus yang lebih tinggi tanpa gangguan dari orang lain. Mereka cenderung tidak tergoda untuk terlibat dalam percakapan atau aktivitas yang tidak relevan dengan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Namun, ada juga orang yang suka sendirian yang dapat menjadi terlalu terpaku pada pekerjaan atau proyek tertentu sehingga mengabaikan hal-hal penting lainnya, seperti kesehatan fisik dan mental atau hubungan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara fokus pada pekerjaan dengan menjaga keseimbangan kehidupan dan kesejahteraan secara keseluruhan. 8. Fleksibilitas. Orang yang suka sendirian cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel dalam situasi yang berbeda.
Karena mereka menghabiskan banyak waktu sendirian, mereka cenderung belajar memecahkan masalah secara mandiri dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Namun, terlalu sering menghabiskan waktu sendirian juga dapat membuat seseorang kurang terbiasa dalam situasi sosial dan kurang memiliki keterampilan interpersonal yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara menghabiskan waktu sendirian dan menghabiskan waktu bersama orang lain agar dapat mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. 9. Berpikir kritis. Orang yang suka sendirian cenderung memiliki waktu untuk mempertimbangkan informasi dengan lebih hati-hati dan berpikir secara kritis tentang situasi yang mereka hadapi. Karena mereka menghabiskan waktu yang lebih banyak sendirian, mereka memiliki kesempatan untuk merenungkan berbagai masalah atau keputusan yang mereka hadapi dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Namun, terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian juga dapat membuat seseorang cenderung menjadi terlalu introvert dan terlalu yakin dengan pendapat atau perspektif mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk selalu terbuka untuk pendapat orang lain dan tetap belajar dari pengalaman orang lain, sambil tetap mempertahankan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. 10. Memiliki kedalaman. Orang yang suka sendirian sering memiliki pemikiran yang lebih dalam dan mampu mempertimbangkan banyak sudut pandang karena mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk merenungkan berbagai aspek dari suatu situasi atau masalah. Menghabiskan waktu sendirian juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam dan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka dengan lebih cermat. Selain itu, menghabiskan waktu sendirian juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan hobi dan minat yang khusus dan mendalam, seperti membaca, menulis, atau menggambar. Ini dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih kreatif dan terinspirasi, serta membantu mereka untuk memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai topik atau bidang tertentu. Namun, seperti halnya dengan semua hal, terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian juga dapat memiliki dampak negatif. Orang yang terlalu sering sendirian mungkin menjadi terlalu terisolasi dari orang lain dan sulit untuk membentuk hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara waktu sendirian dan interaksi sosial yang sehat dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan dan jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya.